Kebahagiaan harusnya tidak bergantung pada pandangan orang lain, tapi kenyataannya lebih suka dan bahkan bahagia ketika kita disukai oleh orang lain. Dan apakah kebahagiaan akan berbeda ketika kita mendapatkan banyak like pada foto yang kita posting di media sosial? Teman-teman, di sini saya Muhammad Jidani Alvarez. Saya akan membahas dan merangkum buku yang berjudul The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kishima dan Fumitake Koga, akan menunjukkan cara bagaimana membebaskan diri kita dari pandangan orang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Buku ini menggunakan teori Adlerin yang dicetuskan oleh Alfred Adler, seorang tokoh besar psikologi pada abad ke-19. Mengeluarkan kekuatan terpendam untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu pilih. Cara untuk menentukan kebahagiaan dijawab secara sederhana dan tegas di dalam buku ini. Buku ini akan membantumu memahami bagaimana masing-masing kita mampu menentukan arah hidup kita bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Hal-hal menarik yang bisa kamu pahami dari buku ini antara lain: yang pertama, apakah manusia dikendalikan oleh masa lalu? Yang kedua, bagaimana memulai kebahagiaan? Dan yang ketiga, kenapa hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan? Dan yang keempat, kenapa manusia tidak boleh mencari pengakuan dari orang lain? Dan yang terakhir, di mana letak kebahagiaan sesungguhnya? Manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Jelas bertentangan dengan psikologi Freud yang menganggap luka batin seseorang menyebabkan tidak adanya kebahagiaan. Di mana teori Adler menolak alasan trauma tersebut dan menyatakan bahwa gak ada pengalaman secara khusus menyebabkan keberhasilan atau kegagalan. Bukan berarti pengalaman trauma seperti insiden atau perlakuan kejam di masa anak-anak tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian. Justru pengaruhnya sangatlah kuat. Tapi yang penting di sini ialah bahwa gak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kamu tidak ditentukan oleh pengalamanmu, tapi arti yang kamu berikan pada pengalaman itulah yang menentukan kondisimu saat ini. Kamu menentukan hidupmu sendiri menurut makna yang kamu berikan pada pengalaman di masa lalu. Dan kamulah yang bisa menentukan dan memutuskan bagaimana cara kamu menjalani hidup. Persoalannya bukan yang terjadi, apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, apalagi pergi ke masa lalu dengan mesin waktu, seperti Doraemon. Bila kamu terus-menerus memilih tinggal dengan kubangan masa lalu kamu sendiri, kamu akan terikat dan kamu tidak akan menemukan kebahagiaan baik di hidupmu, dan sudah cukup sulit kalau masa lalu menentukan semuanya dan gak akan bisa diubah. Maka hidupmu hari ini gak bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidupmu. Dan yang paling penting yang terjadi adalah kamu akan berakhir dengan pesimisme yang hilang harapan pada dunia ini dan menyerah pada hidupmu sendiri. Hidupmu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Ichiro Kishima. Kebahagiaan dimulai dari caramu mencintai dirimu sendiri. Kamu gak akan ngerasa benar-benar bahagia kalau kamu masih mengagumi orang dan ingin menjadi orang yang kamu kagumi. Itu artinya kamu saat ini sedang tidak bahagia dengan dirimu sendiri dan menganggap akan merasa lebih bahagia kalau seperti idolamu di luar sana. Saat ini, bahkan sampai kapanpun, kamu gak akan merasa bahagia karena kamu belum belajar mencintai dirimu sendiri. Memang di luar sana akan sangat sulit menemukan seseorang
yang dengan bangga dan membusungkan dadanya dan berkata, "Ya, aku suka diriku sendiri, tapi minimal tidak ingin menjadi orang lain lah. Dan kamu menerima dirimu apa adanya. Nah, itu juga sudah cukup." Beberapa orang dilahirkan dengan memiliki privilege dan kondisi yang orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Namun kesenjangan seperti ini adalah realitas. Ya, gitulah dunia. Tetapi ini bukan perkara tentang kamu dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir di situasi yang tidak membahagiakan. Ini karena kamu sudah menilai bahwa menjadi tidak bahagia baik untukmu, dan teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Apa artinya? Ketidakbahagiaan tidak bisa disalahkan dari masa lalu atau lingkunganmu. Nah, dan bahkan nih, karena kamu tidak punya kemampuan, kamu hanya kurang berani menjadi bahagia ketika mengubah arah hidupmu atau kehidupanmu, dan disitulah keberanianmu diuji. Karena kamu berpikir bahwa kehidupan yang dimiliki saat ini adalah yang praktis, instan, sehingga membiarkan hidup apa adanya. Kalau kamu masih berkata seandainya bisa menjadi seperti orang lain, aku pasti bahagia, maka sekali lagi kamu tidak akan bisa bahagia. Kata-kata tadi menjadi stimulus buat kamu agar tidak berubah. Makanya kamu harus mengambil keputusan menghentikan hal-hal semacam itu. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Secara teoritis, Adler menegaskan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Nah, ini dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri dan akan saling berinteraksi satu sama lain dengan segala macam perbedaannya. Banyak orang yang merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun, namun yang ada pada dirinya hanyalah sebuah kekurangan. Mereka merasa harga dirinya sangat rendah, gak bisa percaya diri, selalu pesimis terhadap segala hal, dan selalu mengkhawatirkan pandangan orang lain. Lah, karena hanya fokus memperhatikan kekurangan, mereka gak bisa melihat poin-poin yang menjadi kelebihannya. Hal ini bisa memunculkan perasaan inferior, yang dimana merasa tidak sebaik orang lain, selalu memandang dirinya dengan ukuran orang lain, dan merasa lebih rendah, dan muncul rasa minder yang berlebihan. Bila rasa inferior ini terlalu kuat, maka orang tersebut akan memandang negatif dirinya sendiri. Nah, menurut teori psikologi Adler, justru perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu untuk bekerja keras, bisa menjadi cambuk dan motivasi bagi dirinya mencapai kualitas diri yang semakin baik. Perasaan inferior yang sehat timbul dengan membandingkan dirinya dengan keadaan diri yang ideal. Nah, bukan dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau upaya seseorang untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Tapi perasaan yang lebih unggul itu adalah hasrat yang universal. Ini menjadi perasaan superioritas, ialah kecenderungan untuk menjadi unggul dari yang lain. Semua manusia pada dasarnya mengajarkan superioritas, tapi perasaan ini tidak dibenarkan kalau di perjalanannya mencapai puncak harus menendang atau menolak orang lain sampai jatuh. Orang-orang yang punya perasaan superior menganggap hidup itu adalah kompetisi untuk menang atau kalah. Orang lain dipandang sebagai rival, padahal sejatinya kehidupan itu tidak berkaitan dengan menang ataupun kalah. Kalau seseorang memiliki pola pikir yang gak mau kalah, nah bahaya nih. Bisa jadi dia tidak akan mampu mengakui kesalahannya dan tidak mampu menyampaikan permintaan maaf. Akibatnya, dia memilih jalan
yang salah. Dan maka daripada itulah dibutuhkan kemampuan interpersonal agar setiap orang mampu menjalani kehidupan antar pribadi. Individu yang gagal dalam mengembangkan interpersonalnya akan mengalami banyak hambatan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek sosial dan yang lain sebagainya. Hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Dalam teori psikologi Adler, tidak ada kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Mendapat pengakuan dari orang lain jelas sangat menggembirakan. Tapi jelas bahwa pengakuan adalah hal yang mutlak diperlukan. Karena apa? Karena hal ini terlihat dari teori psikologi Adler yang sangat kritis terhadap pendidikan. Dengan metode secara keliru, bahwa kalau tidak ada yang memuji, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan bila tidak ada yang menghukumku, aku juga akan tetap terlibat dalam tindakan yang tepat. Menemukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Teman-teman semua, saya tegaskan kembali bahwa gak ada manusia yang sempurna. Manusia hanya bisa memastikan hal apa yang bisa diubahnya dan hal apa yang gak bisa diubahnya. Manusia tidak akan bisa merubah kondisinya saat dia dilahirkan, tapi dengan kekuatannya, dia bisa berupaya mengubah caranya memaparkan hal-hal tersebut. Teori psikologi Adler menyebutnya dengan istilah pasrahan positif. Kamu hanya perlu fokus pada apa yang bisa kamu ubah, daripada berfokus pada apa yang gak bisa kamu ubah. Menerima diri sendiri seperti apa adanya kamu, dan punya keberanian untuk mengubah apa yang kamu bisa ubah. Nah, inilah yang disebut dengan penerimaan diri. Konsep ini bila dihubungkan dengan urusan keyakinan dalam beragama, maka memohonlah kepada Tuhan agar diberikan kesana, agar bisa menerima hal-hal yang gak bisa kamu ubah, dan serta diberikan keberanian untuk mengubah pada hal-hal yang bisa diubah. Dan disitulah karena kamu tidak kekurangan kemampuan, kamu hanya kurang keberanian. Semua itu bermuara pada keberanian. Inilah jawaban sederhana untuk menjawab pertanyaan manusia yang masih mempertanyakan di mana letak kebahagiaan. Ketidakbahagiaan terbesar manusia adalah ketika tidak mampu menyukai dirinya sendiri. Perasaan kamu bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kamu atau kamu berguna bagi orang lain adalah satu-satunya hal yang bisa memberimu kesadaran yang sesungguhnya, dan bahkan bahwa kamu sangat bernilai. Jadi definisi kebahagiaan adalah perasaan untuk berkontribusi, namun harus dicatat, di mana kalau cara seseorang mendapatkan perasaan berkontribusi ternyata adalah diakui oleh orang lain dalam jangka panjang, menurut saya, iya, dia gak akan punya pilihan selain berjalan menjalani hidup sesuai harapan yang lain atau harapan orang lain. Karena gak ada kebahagiaan dalam perasaan untuk berkontribusi yang diperoleh melalui hasrat untuk diakui oleh orang lain. Kalau seseorang benar-benar punya perasaan sudah berkontribusi, pasti dia tidak lagi memerlukan pengakuan dari orang lain. Karena dia sudah punya kesadaran yang sesungguhnya bahwa dia berguna bagi seseorang tanpa harus upaya lebih untuk diakui oleh orang lain. Kita tidak kekurangan kemampuan. Kita hanya kekurangan keberanian. Semua itu bermula pada keberanian. Issiro Kishimi.